Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas seperti saat ini. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat Islam seperti saat ini. Kemudian di sini saya Alvin Mahdafikia, NIM 2131111091, kelas PAI 3C, mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Izinkan saya untuk sedikit memberikan ilmu kepada antum-antum sekalian, kepada semua yang menonton, terutama seluruh umat muslim, sedikit berbicara atau menyinggung tentang pembiayaan sekolah, upah guru, dan hasil pendidikan, yaitu bukti dari sistem sekolah Rusia. Di Rusia, sistem pendidikan umum mencakup 11 tahun, yaitu diantaranya 9 tahun pertama adalah wajib untuk semua anak. Setelah itu seseorang dapat melanjutkan sekolah di SMA selama 2 tahun lagi atau pindah ke sistem pendidikan kejuruan. Sistem sekolah sebagian besar dibiayai oleh pemerintah. Pada tahun 1990-an, periode resesi panjang, dan awal tahun 2000-an, pendidikan umum kurang dibiayai karena penerimaan APBN menjadi rendah. Akibatnya, remunerasi guru rendah dibandingkan dengan upah rata-rata dalam perekonomian, dan pekerjaan guru sekolah tidak terlalu menarik, terutama untuk anak muda. Pada pertengahan tahun 2000-an, setelah 7 tahun pemulihan ekonomi yang cepat, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat pendanaan sekolah dan untuk menaikkan upah guru. Jumlah keseluruhan dari pembiayaan anggaran untuk sekolah meningkat secara signifikan. Namun, sekolah terutama dibiayai di tingkat daerah melalui APBD. Saat ini ada 85 wilayah administratif di Rusia, dan mereka sangat berbeda dalam hal kondisi ekonomi, pendapatan, dan pengeluaran anggaran daerah, termasuk jumlah pembiayaan untuk sistem sekolah. Kemudian, struktur belanja sekolah dalam APBD menunjukkan bahwa sebagian besar belanja, sekitar 80%, digunakan untuk remunerasi guru dan administrasi sekolah. Jadi, kita harus menguji apakah pengeluaran sekolah daerah mempengaruhi hasil siswa melalui upah guru secara teori. Upah yang lebih tinggi dapat mempengaruhi motivasi
motivasi guru dan mungkin membantu dalam perekrutan yang berkualitas lebih tinggi guru. Penting untuk memperkirakan guru relatif gaji karena tingkat gaji guru relatif terhadap pekerjaan lain di suatu wilayah mempengaruhi seleksi mandiri ke dalam pekerjaan mengajar. Untuk peningkatan guru yang ada dalam posisi relatif, mereka dalam upah distribusi dapat secara positif mempengaruhi motivasi dan usaha mereka. Sementara gaji merupakan bagian utama pengeluaran anggaran untuk sekolah. Upah guru relatif hanya berkorelasi lemah dengan sekolah pembiayaan yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, kedua indikator ini mungkin memiliki perbedaan efek pada variabel hasil pendidikan. Untuk lebih memahami dinamika upah guru selama periode observasi, juga penting untuk melihat evolusi jumlah guru dan siswa serta siswa asio guru. Peningkatan dana untuk pembiayaan sekolah mungkin memiliki efek yang berbeda secara rata-rata upah guru, tergantung pada apakah uang tambahan dibagikan kepada guru yang ada atau di sana adalah penambahan atau pengurangan jumlah guru. Untuk menguji pengaruh sumber daya sekolah dan upah guru pada hasil pendidikan, kami menggunakan ukuran hasil pendidikan. Ukuran alternatif hasil pendidikan yang mencakup siswa sebelum mereka memiliki pilihan untuk keluar dari sistem sekolah adalah hasil dari penilaian pendidikan internasional PISA. Rusia telah berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2000. Siswa mengikuti tes ini pada usia 15 tahun. Mayoritas siswa di Rusia pada usia ini belajar di kelas 9. Kami menggunakan data penilaian PISA dalam matematika, sains, dan membaca untuk tahun 2006, 2009, 2012, dan 2015. Sampel Rusia untuk PISA survei lebih dari 5.000 siswa di setiap putaran dari sekitar 40 wilayah Rusia. Jadi, meskipun sampel PISA tidak sepenuhnya nasional, data dari 40 daerah memberikan cukup regional variasi dalam data untuk menguji hipotesis kami. Tes PISA dapat memberikan ukuran kualitas pendidikan sekolah yang lebih baik daripada use hasil. Selain itu, data PISA tingkat individu memungkinkan kami untuk mengontrol banyak individu dan keluarga karakteristik yang mempengaruhi nilai prestasi siswa. Salah satu kelemahan data adalah bahwa PISA sampel bukan panel tetapi penampang berulang. Karenanya, kami tidak menggunakan estimasi data panel metode, namun sebagian besar wilayah tempat tes dilakukan berpartisipasi dalam beberapa putaran PISA. Dengan demikian, kita dapat menambahkan efek tetap wilayah dalam regresi untuk mengontrol heterogenitas regional waktu invarian yang tidak teramati. Survei PISA memberikan nilai tes individu untuk siswa yang digabungkan dengan karakteristik lokasi, sumber daya keluarga, sumber daya sekolah, dan lain-lain. Ini memberikan kita kesempatan untuk menguji apakah pengaruh rata-rata upah guru daerah terhadap hasil belajar siswa berbeda untuk subsampel siswa. Pada awal tahun 2000-an, tingkat upah minimum federal sangat rendah sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah guru. Namun, selama beberapa tahun berikutnya ada beberapa peningkatan tajam dalam gaji guru. Upah minimum federal ini 2 kali lipat pada tahun 2007 dan lagi hampir 2 kali lipat pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2007, daerah diberi hak untuk menetapkan upah minimum regional di atas minimum federal. Sebagai akibatnya, bagian bawah dari distribusi upah dikompresi dan ketimpangan upah di bagian ini atau itu berkurang secara signifikan. Karena sebagian besar upah guru pada paruh pertama tahun 2000-an jatuh ke bagian bawah dari distribusi upah. Karena sebagian besar upah guru pada paruh pertama tahun 2000-an jatuh ke bagian bawah dari distribusi upah.
Di sejumlah besar daerah, upah minimum mulai mempengaruhi tingkat upah sekolah. Di tahun 2009, upah rata-rata sekolah hanya 2,6 kali lebih tinggi dari upah minimum. Dalam seperempat dari daerah, rata-rata upah sekolah antara 1,5 dan 2 kali upah minimum. Pada tahun 2014, setelah kenaikan gaji guru yang signifikan, rata-rata upah sekolah daerah sekitar 4 kali lipat upah minimum. Tingkat absolut dari upah minimum federal adalah sama untuk semua wilayah. Ukuran relatif dari upah minimum, rasio upah minimum terhadap upah regional rata-rata bervariasi di seluruh daerah. Kami menggunakan upah minimum relatif sebagai instrumen untuk upah guru relatif. Dia masuk akal bahwa tingkat upah minimum tidak mempengaruhi hasil pendidikan siswa selain melalui efeknya pada gaji guru. Efek dari upah sekolah relatif dengan jeda 2 tahun pada skor YUS dalam matematika dan bahasa Rusia adalah positif dan signifikan. Hasil 4 mengkonfirmasi bahwa gaji guru relatif berpengaruh positif hasil pendidikan siswa. Alhamdulillah, telah kita dengarkan sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, dan yang paling penting kita harus menyalurkan kembali ilmu ini kepada orang-orang di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.